Bapak Ibu sidang duka yang kami hormati dan kasihi dalam Yesus, adapun susunan acara yang hendak kita lalui bersama dalam seluruh prosesi ibadah pelepasan dan pemakaman pada saat ini. Yang pertama, kita akan ada dalam proses penyerahan jenazah dari tengah keluarga besar Yom kepada pihak gereja untuk selanjutnya dilakukan pelayanan ibadah pelepasan dan pemakaman. Yang berikut pembacaan daftar riwayat hidup. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, penghormatan tanda cinta kasih kita yang terakhir kepada almarhumah. Selanjutnya penutupan peti jenazah. Kemudian kita akan lanjutkan dengan prosesi peletakan krans bunga sebagai tanda terima kasih dan selamat jalan. Selanjutnya kita akan ada dalam iring-iringan menuju ke tempat pekuburan di Enggele. Kemudian ibadah atau doa akan dilanjutkan oleh hamba Tuhan di tempat pemakaman. Yang berikut selesai. Since Lita Sofa Oleo Yom, sarjana pendidikan. Di kampung ini kita memanggilnya selalu dengan nama Since. Lahir di Vale pada tanggal 29 November tahun 1991 dalam usia sekarang dipanggil Tuhan pada usia 32 tahun. Almarhumah merupakan anak ketujuh dari 8 bersaudara, yaitu Ernie, Paula Yom, Jenny, Selvis Yom, almarhumah, Yohana Yoce Yom, Sios Samuel Yom, almarhumah, almarhum Eliezer Ricardo Yom, Leonard Lengkart Yom, Since Yom, almarhumah yang kita tangisi saat ini, dan Demoxdet Richard Yom. Status almarhumah belum menikah. Almarhumah merupakan anak dari pasangan suami istri. Nama ayah Soleman Wahi Yom, nama ibu Susana Boni, almarhumah. Tanda pemakaman saat ini. Pada tahun 2019, Since Yom diangkat menjadi aparatur sipil negara di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Pada tahun 2020 sampai 2023, almarhumah dipercayakan pada bidang protokoler Kementerian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Tahun 2023, almarhumah pindah unit kerja pada bidang Asdef Sentra, Pembinaan Olahraga Prestasi, dalam jabatan Penelah Teknis Kebijakan. Almarhumah mengakhiri pekerjaan dengan pangkat atau golongan 3B. Selanjutnya kedua saudara almarhumah, Jenny Selvis Yom, almarhumah, dan Yohana Yoce Yom, juga sama-sama menjadi atlet dayung di kancah nasional maupun internasional. Di dunia internasional mereka bertanding di beberapa negara seperti Cina, Korea, Jepang, Filipina, Thailand, Singapura, Makau, Iran, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja,
Myanmar, Kroasia, dan mempersembahkan kepada bangsa dan negara medali emas, medali perak, dan perunggu bagi negara Indonesia. Daftar prestasi tertinggi almarhumah Since Litasofa Yom. Pertama, 3 medali emas pada Asian Games 2008 di Bali. Yang kedua, 3 medali perak SEA Games 2011 di Jakarta. Yang ketiga, 2 medali perak dan 3 medali perunggu SEA Games 2011 di Jakarta. 1 medali emas PON 2012 di Riau. 1 medali emas dan 1 medali perak Asian Games di Cina. 1 medali emas, 4 medali perak, 4 medali perunggu SEA Games 2013 di Myanmar. Yang ketujuh, 1 medali emas, 2 medali perak di ASEAN Dragon Boat Championship 2017 di Macau, Cina. Yang kedelapan, 1 medali emas, 1 medali perak, 1 medali perunggu pada ASEAN Dragon Boat Championship 2018 di Taiwan. Yang kesembilan, 1 medali perak Asian Games 2018 di Jakarta. Yang ke-10, 2 medali emas, 1 medali perak ASEAN Dragon Boat Championship 2018 di Cina. Riwayat eksistensi kehidupannya. Almarhumah Since Litasofa Yom dikenal sebagai seorang gadis yang mempunyai kepribadian yang baik dan ceria, dan suka memberi bantuan. Baik material maupun immaterial kepada siapa saja. Bahkan juga kepada gereja-gereja maupun di lingkungan masyarakat. Sekalipun almarhumah belum menikah, namun dari semua berkat Tuhan, almarhumah Since mengangkat 17 orang anak yang tidak punya orang tua menjadi anak-anaknya. Dan almarhumah berencana membangun rumah tangga dengan tunangannya yang bernama Frans Buine, dan direncanakan menikah pada tanggal 21 Juni 2024. Namun keputusan dan kedaulatan Tuhan telah memanggil almarhumah menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Sebab kematian almarhumah mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu 31 Maret 2024 di Jakarta. Almarhumah mengalami kondisi kritis yang disebabkan benturan pada bagian kepala dan dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati Jakarta untuk mendapatkan pertolongan medis, tetapi tidak dapat ditolong. Almarhumah menghembuskan nafasnya yang terakhir pada hari Selasa, tanggal 2 April tahun 2024 pada pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Almarhumah telah meninggalkan ayah, 5 saudara perempuan dan 4 saudara laki-laki. Tunangannya Papa Frans Buine dan juga 17 anak angkat dan semua keponakan-keponakannya. Demikian daftar riwayat hidup almarhumah Since Litasofa oleh Yom SPD. Sekian dan terima kasih. Sekaligus keluarga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan dan bantuan
pada saat almarhumah mengalami semua kecelakaan sampai jenazah almarhumah dapat dikirim tiba di tengah orang tua, kampung, dan saudara-saudaranya. Menitipkan satu bagian Alkitab Filipi 1 ayat 21. Anak kami yang telah meninggal yang pada saat ini ada di tengah-tengah kita, satu-satunya anak-anak Ifal yang keluar dari kampung Ifal yang mempunyai nama yang baik, membawa nama baik kampung Ifal. Jadi kami masyarakat kampung Ifal beserta Novel Moses sangat bersuka cita atas panggilnya Tuhan anak kami Vijay, dan saat ini ada di tengah-tengah kita untuk pemakaman. Begitulah apa yang Tuhan buat itu semuanya baik adanya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena nafas hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah haknya Tuhan. Waktu Tuhan kalau Dia memanggil kita, kita harus bersyukur kepada Tuhan, bersuka cita kepada Tuhan. Meskipun kami sebagai manusia saat-saat ini ada berduka cita, tetapi dalam Tuhan itu ada sukacita. Dan inilah kata sambutan singkat dari Holy Father kepada kita semua. Nama saya Satya Ronggia, saya juga atlet dayung nasional. Kebetulan dia juga adik junior saya. Saat dengar dia kabar ini kaget sekali, karena 2 hari yang lalu tuh dia baru berkuliah dengan saya. Dia katakan, kakak apa kabar? Apa dia? Dan tiba-tiba dengar dia kabar yang masuk rumah sakit, tinggal sampai saat meninggal ini seperti mimpi saja. Daripada bapak atau kakak yang ditinggalkan, semoga Tuhan berikan yang terbaik, berikan hiburan yang kuat untuk kakak dan semua. Sederetan prestasi yang kita dengar dari almarhumah ini, dan dia adalah seorang atlet berkontribusi bagi bangsa dan nusa kita di Republik Indonesia ini. Saudara, patut kami juga ucapkan terima kasih dari pemerintah atas keberhasilan membawa nama baik bangsa ini. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat jalan. Terlebih Bapak Oslo, Kepala Suku Sulaiman, yang memberikan anak-anaknya untuk mengharumkan nama bangsa ini. Itu luar biasa, saudara. Kami patut berterima kasih. Dan hal yang berikut dari kami sebagai pemerintah di kampung ini, secara khusus pandangan kami dalam pelayanan pemerintahan sementara berjalan ini, keluarga ini terlebih dari Bapak Sulaiman adalah pendukung pemerintah di kampung Ifal, dan itu fakta. Dan kami juga merasakan anak-anak ini adalah bagian dari dukungan pemerintahan yang ada, dan selalu memberi hal-hal yang positif untuk membangun kampung Ifal. Kami ucapkan selamat jalan, dan saya juga sebagai abunya juga menyampaikan selamat jalan cucu. Segala karya bakti Tuhan yang mengetahui, dan Dia akan balas sesuai dengan Tuhan punya janji. Kami tidak akan memberikan banyak sambutan, hanya saat ini ucapan terima kasih atas baktinya, baik di kampung ini, di tingkat kampung, kabupaten, provinsi, bahkan nasional, dan lebih lagi internasional. Itu adalah kebanggaan untuk kami. Secara khusus juga untuk warga Ifal, mari kita juga bina anak-anak seperti ini untuk mengharumkan nama bangsa ini dan kampung. Terima kasih kepada keluarga besar Yom Moni yang telah mempersembahkan anak kekasih untuk berkarya di tengah kehidupannya, baik sebagai anggota jemaat GKI Tigris Awai, tetapi juga sebagai anggota keluarga. Kami
sebagai persekutuan jemaat GKI Tigris Awai merasa kehilangan yang sangat besar dengan terjadinya peristiwa Tuhan memanggil kembali anak kekasih ke dalam tangan pengasihannya. Kami mempersiapkan segala rencana untuk pemberkatan nikah dengan sukacita, dan pada minggu lalu kami sudah menyiapkannya dan kami menunggu kapan akan datang dan proses pemberkatan nikah. Kami merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan arah jalan hidup kita. Oleh sebab itu, kami atas nama Persekutuan Jemaat Tigris Awai menyampaikan berduka cita yang dalam kepada keluarga besar Yom Monif dengan peristiwa yang terjadi. Siang, bikin ibu pelayan. Terima kasih. Dan semua yang hadir Bapak Ibu. Hari ini adalah bisa diibaratkan sebagai air kandung, mengatakan bahwa hari kelalaian membuahkan bencana dalam hidup saya. Hari kelalaian, dari kelalaian membuahkan bencana untuk pribadi saya sebagai ayah kandung. Sebenarnya anak kita dari kampung ketinggalan, dari kampung yang terbelakang di negara ini, tapi bisa juga dia ada di ibu kota di negara ini. Rasa ucapan terima kasih banyak kepada Yang Maha Kuasa, walaupun belum pernah sama-sama. Dari umur sekian dia merantau, pergi dari kampung halaman. Banyak prestasi yang sudah dia miliki dari gerak kualitas hidupnya di masa dia. Dengan kejadian ini, setelah ayah sudah sampai di sana di rumah sakit Fatmawati, melihat keadaan, merasa akan dokter mau menusuk dada ini, mengeluarkan darah dan air. Itu yang kurasakan. Sebenarnya anak kita ini, dia siapa bisa mengibarkan bendera merah putih dari negara ke negara. Mungkin tidak pasti dari pemahaman kita, tapi oleh bimbingan dari Tuhan kita, Allah yang kita sembah, mana dia lakukan dari sifat tingkah laku, merasa sedih dan pedih.
apa yang bisa saya katakan hanya menerima dengan kata bahwa Allah yang hidup ini adalah punya, dan ini anak kita, walaupun dilahirkan oleh istri saya, tapi anak adalah punya kita. Anak kita dari kelalaiannya dia menempuh kegagalan. Semoga ayah berharap Allah yang punya kuasa, Allah yang punya kasih, dari percaya dan amalnya, di saat Kristus datang, dia bisa memiliki dengan satu peristiwa yang pernah terjadi pada hidup saya. Setelah pulang dari SEA Games, memiliki emas 2 dan harganya adalah 600 juta. Lalu pulang ke rumah membawa 50 juta untuk saya. Ketemu hari itu, Sinta menyampaikan, katanya, ayah, ini punya ayah dari hasil 2 emas. Lalu saya berkata kepada Sinta, mungkin sudah lupa bahwa itu bukan punya ayah, itu adalah punya Tuhan. Di kampung Ifale ini ada 5 jemaat GKI 3 Advent 2. Dari jumlah 50 juta itu, bagikan semua 10 juta untuk ayah. Nanti setelah kamu jalan dari rumah pergi, kasih ke gereja-gereja. Kalau ketemu ada kios, beli rokok, sudah 1 bungkus untuk ayah. Itu punya ayah. Didikan itu menjadi suatu gagasan untuk hidup dia, menjadi kesaksian untuk saya bahwa anak bungsu saya bisa sampai bisa kerja, bisa jadi pegawai di Menpora. Tetapi hari ini adalah hari kegagalan untuk saya. Mengharap jadi menyambung hidup untuk hari tua saya, tapi tidak. Untuk itu, kepada kita semua juga saya sampaikan, kalau ada hal-hal yang pernah melakukan yang tidak berkenan kepada kita semua, ayah menyatakan mohon minta maaf sebesar-besarnya di dalam kasih Kristus. Juga kepada pihak omnya di Putari, saya minta maaf bahwa perlakuan yang kita alami hari ini bukanlah keinginan ayah kami, tapi ini adalah ukuran neraca dari Allah yang akan terjadi pada hari ini. Kepada pendeta yang sebentar akan memimpin, izin hormat. Sebelumnya saya minta mohon maaf dan boleh mengampuni dosa dan salah kami yang pernah kami perbuat di jemaat kami. Terima kasih atas perhatian semua. Ya, Mama tua, saya minta maaf untuk istri Ona. Saya minta maaf bahwa ini adalah langkah yang buruk, langkah yang tidak hati-hati. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
hidup kita ini seperti panah, keluar dari busur di tangan kita, sekuat apapun pasti juga akan jatuh dalam keterbatasan. Demikian seluruh proses sejarah sambutan yang sudah kita lalui. Selanjutnya kami menyerahkan waktu ini kepada pihak gereja GKI Tigris Awai untuk memimpin kita dalam seluruh peribadahan. Ibadah pemakaman atas terpanggilnya almarhumah Saudari Sincel Litasova Toluyong SPD pada hari ini, hari Kamis 4 April 2024. Saya mengajak kita bersama-sama untuk melihat pada liturgi yang ada di tangan Bapak Ibu jemaat sekalian. Dan aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan pada saat ini dari dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius, surat yang kedua, surat 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8. Mari kita tunduk kepala, berdoa memohon pimpinan Roh Kudus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam suasana duka cita ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, yang mengatur segala sesuatu dan yang berkuasa atas hidup dan mati kami manusia. Dalam suasana hati yang gundah gulana, ketika kekasih kami pergi meninggalkan kami, sebagai keluarga, sebagai jemaat, sebagai kerabat, kami mengalami rasa kehilangan yang sungguh dan dalam, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sidang duka yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, keluarga besar Ifale Jelinai Melanyai, lebih khusus lagi keluarga besar Ibu Ibu Walu, Ibu Inse Yundan dan Emai Falafa,
Ibanolo insenolone kate uno wano yono yano hanyel. Tentu saja kemarin ketika baik keluarga maupun kerabat menerima kabar kematian anak kekasih kami Since Litasova Olewiong, tentunya semua terkejut dan merasa kehilangan. Ada yang sebagai sahabat dekat, ada juga sebagai saudara, dan semua bertanya-tanya, gerangan apakah yang terjadi? Karena Since Litasova Olewiong ini adalah seorang sosok wanita yang baik hati. Dia mudah senyum, dan saya teringat dengan sapaan Ava. Itu yang selalu disapa. Orang lain panggil Pak Pendeta, tapi bagi dia panggilannya cuma Ava. Sebagai atlet dayung, telah memberikan banyak prestasi dan mengharumkan nama negara dan bangsa. Tanpa sadar, dia juga mengangkat nama Ivala Kilinai mulanya. Di mana namanya disebut, di sana nama keluarga Yom terbawa. Dan orang bertanya, makanya Mengge, Ivala Mengge. Yeway bukalu mahawaw berhemera dekalupok tahawaw hemera dekalupok doko bedang bayagwo Ivala yono yano henno bombere yona mia iwo inse rukar gilele yo rahen malu monakal hinambe pembe nah ibu ibu kalau naya aku kamale. Tapi sebagai hamba Tuhan, bagian ini adalah bagian yang hendak direnungkan oleh kampung ini dan bukan hanya oleh Ivala. Hal ini sedang melanda seluruh wilayah Sentani. Banyak generasi-generasi muda Sentani yang menjadi harapan masa depan pupus di tengah jalan. Dan jalan raya menelan banyak korban dan darah dari anak-anak Sentani. Ebogana da follow Jose bakana arar yamale you know afel elempere nindam kayo iwo di balik terali besi ketika Rasul Paulus mulai merasakan bahwa secara fisik dia sudah semakin merosot dan saat ajalnya makin dekat, maka kepada Timotius anak rohaninya Rasul Paulus mengingatkan ada 3 hal yang diingatkannya pada bagian firman Tuhan yang kita baca ini. Dan ketika kita bersama-sama akan diyakinkan melalui renungan firman Tuhan ini bahwa kematian hanyalah media untuk mengalami kekekalan
di seberang sana. Kematian adalah sebuah media untuk mengalami kekekalan di seberang sana. Karena Rasul Paulus dengan yakin berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik." Pak pertandingan mo ya le kok ya na atlet nalong baik kali. Tapi di sana Rasul Paulus katakan pertandingan yang baik. Apakah yang dimaksud dengan pertandingan yang baik? Yang dimaksudkan adalah kesempatan hidup di dunia ini adalah sebuah pertandingan yang baik. Kesempatan ruang yang diberi bagi semua kita, sebagai apapun kita adanya dalam profesi kita masing-masing. Semua kita akan datang saat ini, dan jikalau dikatakan ini adalah pertandingan yang baik, itu berarti dalam hidup ini ada aturan yang harus dipatuhi. Semua juga harus menyadari bahwa ada lawan yang harus dihadapi dalam pertandingan. Jam 2 hadir. Jam 2 orang hadir. Bilang dengar. Ahora kamu lihat, kok aku hilang kok.
Ingat dalam susah dan di bala, jangan putus asa. Tuhan adalah, jangan getar, Allahmu besar. Nanti waktu siang engkau bergema. Karena Tuhan telah memberikan firman-Nya menjadi penghiburan bagi kita, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Setiap orang yang percaya kepadaku akan hidup walaupun ia sudah mati. Tetapi setiap orang yang hidup dan percaya, tiadalah akan mati. Aku tahu penebusku hidup, meskipun kulit tubuhku binasa. Tetapi dari dagingku aku akan melihat Tuhan." Kita masuk ke dalam dunia dengan tidak membawa apa-apa. Kita pun juga tidak diperkenankan membawa sesuatu apapun ketika keluar atau meninggalkan dunia ini. Saudari kita Since telah mengakhiri pertandingannya dengan baik. Karena iman percayanya kepada Kristus, maka bagi dia dalam keyakinan iman kepada Kristus Yesus telah tersedia mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran itu juga disediakan Allah bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Segala puji syukur patut kita kembalikan kepada Tuhan. Keluarga yang ditinggalkan, mari kita ikhlaskan kepergian ini, sebab semua kita akan kemudian berhalang tanah. Sebab di tempat di mana kita dibaringkan, dari situlah semua kita akan bangkit dan akan menyambut Kristus datang dalam kemuliaan-Nya. Sidang perkabungan yang terkasih, mari kita menyerahkan jasad dari saudari kita yang meninggal ini kepada Tuhan. Kepada Allah yang Maha Kuasa, kami serahkan jasad dari saudari Since Litasova Yom dengan pengharapan yang sungguh kepada kebangkitan dan hidup di dalam Yesus Kristus. Pada waktu Tuhan Yesus datang dalam kemuliaan-Nya, bumi dan laut akan mengembalikan semua orang yang mati yang ada di dalamnya. Tubuh mereka yang fana akan diubahkan dan disamakan dengan tubuh Tuhan yang mulia oleh pekerjaan Allah yang Maha Kuasa.
Ingat, Om tidak apa-apa. Yang bisa ditutup